Hai semuanya, selamat datang di channel Bercerita, tempat di mana kisah nyata dan suara hati menemukan jalannya. Hari ini, kamu akan dengerin cerita yang gak cuma menguras air mata, tapi juga membuka mata. Tentang seorang istri yang selama 3 tahun menunggu pelukan suaminya, tapi justru menemukan kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Suaminya ternyata diam-diam menikahi lelaki lain di luar negeri. Bukan cerita biasa dan bukan luka yang mudah disembuhkan. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi kisah ini lebih dekat dari yang kamu kira. Namaku Rara. Usia pernikahanku baru 3 tahun. Tapi rasanya seperti sudah 10 tahun aku tinggal dalam rumah yang sunyi, dingin, dan penuh pertanyaan. Bukan karena kami sering bertengkar, bukan karena suamiku kasar atau pemarah. Justru sebaliknya, Aldi, suamiku, adalah tipe lelaki yang hampir semua perempuan dambakan. Sopan, sabar, dan selalu bersikap baik. Tapi mungkin disitulah masalahnya. Dia terlalu baik, sampai rasanya bukan seperti suami. Lebih seperti teman sekamar yang kebetulan tinggal bareng dan bayar tagihan bareng. Dari awal menikah, aku udah ngerasa ada yang gak beres. Bukan karena dia kasar atau selingkuh, tapi karena dia gak pernah menyentuhku. Bahkan malam pertama kami, dia cuma bilang, "Kamu capek kan? Kita tidur aja ya, sayang." Saat itu aku maklumi, mungkin dia gugup. Tapi malam-malam selanjutnya, sama. Selalu ada alasan. Entah capek, pusing, banyak kerjaan, atau bilang lagi puasa. Aku sempat mikir, mungkin dia trauma atau punya masa lalu yang belum dia ceritakan. Aku berusaha jadi istri yang sabar. Aku nggak pernah nuntut. Aku masak, aku urus rumah, aku rawat dia saat sakit. Tapi setiap malam, aku tetap tidur dengan punggung menghadap tembok, menahan tangis tanpa suara. Rasanya kayak tidur bareng orang asing yang gak pernah benar-benar mau ada di sana. Kadang-kadang, saat aku berani ngajak bicara soal ini, Aldi cuma jawab singkat. "Aku capek banget, Rah. Tolong ngerti ya." Awalnya aku percaya. Tapi makin lama, makin terasa ada yang ditutupin. Kami gak pernah punya momen intim, gak pernah ada pelukan hangat yang spontan, apalagi ciuman penuh kasih. Bahkan untuk gandengan tangan saat jalan bareng di mal aja kayaknya berat banget buat dia. Padahal waktu pacaran dulu, dia cukup manis. Sering kirim bunga, ajak makan romantis, perhatian lewat chat. Tapi begitu resmi jadi suami istri, semua berubah. Seolah-olah tanggung jawabnya cuma sampai akad nikah. Aku sempat cerita ke mama. Tapi mama cuma bilang, "Sabar ya, nak. Namanya juga rumah tangga, pasti ada ujiannya." Mungkin dia lagi banyak pikiran. Aku tahu mama cuma ingin aku bertahan. Dia juga gak mau anaknya gagal dalam pernikahan. Tapi apa aku harus terus bertahan kalau setiap hari aku ngerasa sendiri walaupun ada dia di sebelahku? Kadang aku duduk lama di kamar, mandangin cermin sambil mikir, aku salah apa sih? Apa aku gak cukup cantik? Apa aku gak menarik buat dia? Rasanya menyakitkan banget saat tahu kamu memberikan semuanya, tapi tetap merasa gak cukup. Aku bahkan sempat kepikiran ke dokter, cek kesehatan, takutnya ada yang salah dengan diriku. Tapi hasilnya normal. Dokternya bahkan bilang aku sehat, subur, dan siap punya anak. Tapi anak dari siapa? Suamiku bahkan gak pernah mau menyentuhku. Yang paling sakit itu bukan ditolak. Tapi ketika kamu gak tahu kenapa kamu ditolak. Ketika kamu terus bertanya-tanya, tapi gak pernah dapat jawaban. Saat kamu tahu, sesuatu yang seharusnya jadi dasar hubungan suami istri, justru gak pernah kamu rasain. Dan disinilah aku. Duduk sendiri di ruang tamu, sambil dengar suara jam dinding berdetak pelan, menunggu dia pulang tapi aku tahu, yang kembali nanti tetap bukan suami yang utuh. Tetap orang yang sama, penuh rahasia, dan menjauh dariku dalam diam. Waktu terus jalan, dan pernikahanku masih tetap dingin kayak kulkas 2 pintu. Aku berusaha tetap tersenyum, tetap berperan sebagai istri yang baik, tapi hati ini makin lama makin berat. Setiap kali temanku tanya, "Udah hamil belum, Ra?" Aku cuma bisa ketawa kecil dan jawab, "Belum dikasih rezeki, doain ya." Padahal dalam hati aku mau bilang, ya gimana mau hamil, disentuh aja gak pernah. Tapi ya mana mungkin aku ngomong kayak gitu. Malu. Jangankan disentuh,
dilihat dengan penuh cinta pun rasanya udah langka. Tiap malam rasanya hampa. Aldi makin sering lembur, katanya kerjaan lagi numpuk. Kadang juga dia bilang ada proyek baru di luar kota. Aku percaya awalnya, sampai suatu hari aku coba cek koper kerjanya, iseng aja. Di sana aku nemu boarding pas pesawat ke luar negeri. Tapi anehnya, aku nggak pernah dengar dia cerita soal perjalanan ke luar negeri belakangan ini. Pas aku tanya, dia cuma jawab, itu tiket lama, belum sempat dibuang. Tapi kenapa tanggalnya baru 2 minggu yang lalu? Dan ya, sejak saat itu, rasa percaya aku mulai goyah. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Setiap kali dia pulang dari dinas luar kota, dia selalu bawa oleh-oleh khas luar negeri, dan kadang malah salah nyebut tempat. Misalnya dia bilang habis dari Singapura, tapi ngasih coklat khas Belanda. Aku tanya, ini dari Singapura juga, ya? Dia langsung gugup dan jawab melantur, oh, iya, itu titipan teman yang transit di Belanda. Aneh banget. Tapi aku masih simpan semuanya sendiri. Aku takut, jujur aja. Takut kalau semua kecurigaanku benar. Suatu malam, aku iseng buka laptopnya pas dia mandi. Gak dikunci, dan kebuka di halaman email. Aku gak sengaja lihat ada email dari seseorang bernama Stefanus. Isi pesannya pendek, tapi bikin aku gak bisa bernapas. Aku rindu kamu. Kapan kamu balik lagi ke Amsterdam? Dadaku langsung sesak. Amsterdam? Stefanus? Siapa dia? Kenapa bahasanya kayak pacaran? Malam itu aku gak bisa tidur. Aldi tidur nyenyak di sofa, seperti biasa. Aku termenung di pojokan kamar, pikiran berputar gak karuan. Aku mikir, jangan-jangan selama ini bukan aku yang gak cukup buat dia. Tapi memang dari awal, aku bukan orang yang dia inginkan. Besoknya, aku pura-pura santai. Tapi dalam hati aku udah mulai ragu, siapa sebenarnya suamiku ini? Apa yang dia sembunyikan? Kenapa aku selalu jadi pihak yang gak tahu apa-apa dalam hidup rumah tanggaku sendiri? Dan satu hal yang bikin aku makin yakin ada yang disembunyikan adalah, setiap aku coba mendekat secara fisik, dia selalu menjauh. Bukan cuma gak mau, tapi kayak takut. Bahkan pernah, waktu aku peluk dia dari belakang, dia langsung panik, lepasin tanganku, dan bilang, "Ra, jangan. Aku lagi banyak pikiran." Banyak pikiran? Atau banyak alasan? Malam itu aku duduk di teras, ngelamun sambil dengar suara jangkrik. Aku mikir keras, kalau memang dia nggak cinta aku, kenapa nikahin aku? Kalau dia punya kehidupan lain, kenapa seret aku ke dalam kebohongannya? Aku tahu aku harus cari jawaban. Tapi apa aku siap buat tahu yang sebenarnya? Entahlah. Yang jelas, aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku mulai kumpulin keberanian. Setelah malam itu baca email dari seseorang bernama Stefanus, aku tahu ada sesuatu yang harus aku ungkap. Aku nggak mau jadi istri yang cuma berdiri di bayangan, sementara suaminya jalan di dunia yang sama sekali nggak dia bagi. Beberapa hari kemudian, aku ketemu Dilla, teman lamaku dari SMA. Kami janjian ngopi di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Awalnya cuma ngobrol biasa, saling tanya kabar. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Dilla nyeletuk sesuatu yang bikin jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Ra, aku kayak pernah lihat suamimu deh, katanya sambil mangkirkan sedotan dari bibirnya. Aku langsung nengok. Di mana? Waktu aku transit di Belanda, kira-kira 2 bulan lalu. Aku lihat dia di bandara, bareng sama bule, tinggi, ganteng dan, maaf ya, Ra mereka pegangan tangan. Dilla nggak tahu apa-apa tentang kecurigaanku. Tapi ucapannya seperti palu besar yang langsung meruntuhkan semua harapan yang tersisa. Aku yakin banget itu dia. Bahkan aku sempat ngelirik terus, karena kukira aku salah lihat. Tapi cara mereka jalan bareng tuh bukan sekadar teman, Ra. Aku cuma bisa duduk kaku. Kopi di depanku udah nggak lagi hangat, dan dunia di sekelilingku rasanya buram. Aku udah curiga, tapi dengar dari orang lain, apalagi teman sendiri, rasanya kayak disayat pelan-pelan. Malamnya aku nggak bisa tidur. Aku tunggu Aldi pulang, dan seperti biasa dia datang larut malam, bilang habis lembur. Wajahnya lelah, tapi masih sempat senyum kecil. Aku senyum balik, tapi senyum yang penuh dengan luka yang kutahan kuat-kuat. Aku nggak langsung tanya malam itu. Aku butuh bukti yang lebih jelas. Jadi aku lakukan hal yang paling aku hindari sejak dulu.
aku kepoin semua media sosial Aldi, semua email, semua folder dokumen yang dia simpan di laptop. Dan aku nemu satu file PDF yang dikunci password. Setelah beberapa kali coba, aku berhasil buka pakai tanggal lahir dia. Dan isinya sebuah akta pernikahan. Dalam bahasa Belanda. Dengan foto Aldi dan Stefanus. Mereka berdiri berdampingan, pakai jas, tersenyum lebar. Di bawahnya ada tulisan yang walau aku nggak ngerti semua artinya, tapi aku tahu ini resmi. Tertulis jelas tanggal dan tempat, Amsterdam, 2 tahun lalu. Aku bengong. Jadi, saat aku di rumah nungguin dia pulang dari dinas luar kota, dia malah menikah dengan pria lain? Aku rasanya pengen teriak sekencang-kencangnya, tapi nggak ada suara yang keluar. Tanganku gemetar, mataku panas. Aku tutup laptopnya perlahan, lalu berdiri ngelihat bayanganku sendiri di cermin. Jadi aku ini cuma tameng, ya? Bisikku lirih ke diri sendiri. Saat itu, aku sadar, semua yang kujalani selama ini bohong. Bukan karena aku nggak cukup baik, bukan karena aku kurang cantik, tapi karena aku memang bukan orang yang dia inginkan. Bahkan sejak awal. Aku duduk di ujung ranjang, sambil nahan tangis. Gak tahu harus ngapain, atau harus bilang apa ke orang-orang nanti. Tapi satu hal yang jelas, aku udah gak bisa pura-pura lagi. Aku harus hadapi Aldi. Mau dia jujur atau enggak, aku akan tetap bicara. Aku layak tahu kebenarannya. Bahkan kalau kebenaran itu harus nyakitin aku sampai hancur berkeping-keping. Aku duduk di ruang tamu sejak pagi, nunggu Aldi pulang dari kantornya. Tapi kali ini, bukan buat nyambut dia dengan senyum atau secangkir teh. Aku cuma pengen satu hal, kejujuran. Jam 7 malam dia baru sampai. Seperti biasa, dia masuk dengan wajah lelah, lepas sepatu, dan langsung taruh tas di sofa. Tapi begitu dia lihat aku duduk di sana, diam, dengan wajah datar, dia kayak agak kaget. "Rah, tumben nungguin di sini," katanya sambil coba senyum. Aku nggak jawab. Cuma nunjuk ke kursi di depanku. Duduk. Dia sempat ragu. Tapi akhirnya dia duduk. Aku tarik napas dalam-dalam, coba tetap tenang. Tapi dalam hati rasanya kayak mau meledak. "Aldi, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab jujur, jangan muter-muter lagi." Dia diam. Wajahnya tegang. "Apa kamu pernah ke Belanda dalam 2 tahun terakhir?" Dia langsung kaku. Matanya gak berani tatap aku. Dan itu udah cukup buat aku tahu jawabannya. Aku tahu semuanya, Di. Aku tahu tentang Stefanus. Aku lihat akta pernikahan kalian. Aku tahu kamu gak pernah kerja di luar kota. Kamu pergi ke luar negeri buat ketemu dia, buat hidup bareng dia, kan? Aldi menunduk. Lama. Lalu suara pelan keluar dari mulutnya. "Iya." Satu kata itu cukup buat hatiku hancur. Tapi aku tahan air mataku. Aku gak mau kelihatan lemah sekarang. Jadi semua ini cuma sandiwara? Kamu nikahin aku cuma buat nutupin kenyataan? Dia buru-buru geleng. "Gak, Ra, aku beneran gak mau nyakitin kamu. Waktu kita nikah, aku masih bingung sama diri sendiri. Aku pikir, kalau aku nikah sama kamu, aku bisa berubah. Aku pikir, ini cuma fase, dan aku bisa jadi normal." Aku ketawa kecil, tapi getir. "Normal? Jadi menurut kamu aku ini semacam terapi buat kamu, ya?" "Bukan gitu maksudku," dia jawab cepat. "Terus apa maksudmu? Kamu pikir aku gak punya hati? 3 tahun aku hidup sama kamu, nunggu kamu menyentuhku, nunggu kamu lihat aku sebagai istrimu. Tapi ternyata kamu bahkan gak pernah anggap aku seperti itu." Aldi mulai menangis. Tapi aku gak tergerak. Tangisan dia gak bisa ngilangin luka yang udah aku simpan bertahun-tahun. "Aku minta maaf, Ra." Aku pengecut. Aku gak berani jujur ke orang tuaku, ke kamu, ke diriku sendiri. Aku takut. Jadi aku lari. Dan kamu jadi korban dari ketakutanku. Aku diam. Udah gak tahu harus ngomong apa. Aku marah. Tapi di saat yang sama, aku juga sedih. Sedih karena ternyata aku hidup dengan seseorang yang bahkan gak pernah benar-benar jadi milikku. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kamu harusnya jujur dari awal,
kataku pelan. Dia mengangguk. Aku tahu. Dan sekarang aku siap nerima semua akibatnya. Aku berdiri, berjalan ke kamar. Aku mau pergi dari rumah ini. Tapi bukan karena aku kalah. Aku pergi karena aku milih untuk gak terus hidup dalam kebohongan. Dia gak ngejar. Gak juga coba nahan. Mungkin karena dia tahu, ini memang seharusnya terjadi. Malam itu aku kemas barang-barangku. Baju, dokumen, beberapa barang penting. Dan sebelum pergi, aku tinggalin surat di meja makan. Aku gak tahu hidupku akan seperti apa setelah ini. Tapi satu hal yang aku yakin, aku akan belajar untuk mencintai diriku sendiri, tanpa harus menunggu cinta dari seseorang yang bahkan gak tahu siapa dirinya sebenarnya. Sudah hampir 6 bulan sejak aku tinggalkan rumah itu. Rumah yang dulu kupikir akan jadi tempat paling nyaman, paling hangat, tempat aku bisa merasa dicintai dan dibutuhkan. Tapi ternyata justru jadi tempat aku belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan kejujuran jauh lebih penting daripada sekadar bertahan demi status. Aku sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Gak mewah, tapi cukup buat aku belajar mulai lagi dari nol. Pagi-pagi aku jualan kue online buatan sendiri, dan sore aku bantu-bantu les anak-anak tetangga. Hidupku gak langsung enak, tentu saja. Tapi setidaknya sekarang aku hidup dengan tenang. Tanpa kebohongan, tanpa rasa dicuekin, dan tanpa pura-pura kuat setiap malam. Beberapa kali Aldi kirim pesan. Gak panjang, cuma bilang dia minta maaf, dan dia harap aku bisa memaafkannya. Aku belum pernah balas. Bukan karena aku marah, tapi karena aku belum siap berinteraksi lagi. Hatiku butuh waktu buat sembuh. Aku juga dengar dari temanku kalau sekarang dia tinggal di Amsterdam bareng Stefanus, dan udah mulai berani jujur soal siapa dirinya. Aku gak benci Aldi. Gak juga benci Stefanus. Tapi aku benci kenyataan bahwa aku harus melalui semua luka ini karena seseorang yang takut jujur sejak awal. Aku bisa ngerti, mungkin hidup Aldi gak mudah. Tapi hidupku juga jadi berantakan karena pilihan yang dia buat sendiri. Kadang aku masih kebangun tengah malam, kebiasaan lama, nyari sosok yang biasanya tidur di sofa. Tapi sekarang ruang tamuku kosong. Dan anehnya, itu justru bikin aku lebih tenang. Gak ada lagi beban pertanyaan kenapa dia gak mau sentuhku, kenapa dia selalu pergi, kenapa dia lebih sering diam daripada bicara. Aku udah mulai berdamai. Bukan berarti aku lupa, tapi aku pelan-pelan terima bahwa semua ini bagian dari perjalanan hidupku. Aku sadar, aku gak perlu seseorang untuk melengkapi aku. Aku cuma perlu keberanian buat jujur ke diri sendiri dan ambil langkah, walau rasanya berat. Hari ini aku lagi duduk di teras rumah kontrakan, minum teh hangat sambil mandang langit sore yang mulai jingga. Ada anak-anak kecil main sepeda di depan rumah, suara mereka ramai, dan hatiku sedikit lebih hangat. Aku masih sendiri, tapi aku gak lagi merasa kesepian. Aku masih belum tahu siapa yang akan datang ke hidupku nanti, tapi aku tahu satu hal, aku gak akan pernah biarkan diriku dicintai setengah hati lagi. Kalau suatu hari aku nikah lagi, itu bukan karena aku dikejar umur atau tekanan keluarga. Tapi karena aku bertemu seseorang yang bisa mencintaiku sepenuhnya, tanpa kebohongan, tanpa rahasia. Seseorang yang mau duduk di sebelahku, menggenggam tanganku, dan bilang, kamu cukup. Gak perlu jadi orang lain. Dan sampai saat itu tiba, aku akan terus jalan. Pelan-pelan. Tapi pasti. Karena aku tahu, aku berharga. Dan aku pantas bahagia.